itu Islam dan sunnatullah. Teman-teman sekalian, Allah menciptakan alam semesta lengkap dengan ketentuannya, lengkap dengan sunnatullahnya, lengkap dengan takdirnya. Dan takdir untuk alam semesta atau sunnatullah untuk alam semesta atau ketentuan untuk alam semesta disebut dengan takdir kauni. Sedangkan ketentuan untuk manusia, takdir untuk manusia, sunnatullah untuk manusia disebut dengan takdir syar'i. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini telah memutuskan dalam takdirnya berbagai ketentuan atas seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 25, surat ke-25 ayat 2. Jadi berdasarkan sifatnya, takdir itu dapat diklasifikasikan menjadi takdir kauni yang sering juga disebut dengan sunatullah fil kaun atau ketentuan atau hukum alam. Sedangkan takdir, ketentuan untuk manusia seringkali disebut sunatullah syar'i atau takdir syar'i atau ketentuan hukum Allah yang tertulis. Takdir kauni berlaku umum bagi seluruh makhluknya di alam ini tanpa terkecuali. Seluruh makhluknya di alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilengkapi dengan takdir kauni tanpa terkecuali. Tidak ada yang dapat terhindar dari takdir kauni ini, dari sunnatullah al-kauni ini, dari ketentuan Allah secara kauni ini. Karena ketentuan inilah segala yang ada di langit dan di bumi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mau kemauan sendiri ataupun terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepada Allah lah sujud patuh dari manusia. Al-Hajj surat ke-22 ayat 18. Jadi takdir syar'i, ketentuan syar'i, sunnatullah syar'i senada dan selaras dengan ketentuan kauni. Ia juga menghendaki agar mereka tunduk, sujud, tasbih, tahmid kepada Allah Sang Maha Pencipta. Jadi ketentuan Allah atau sunnatullah syar'i itu disebut dengan al-Islam yang diturunkan melalui para rasul dan manusia dan para nabi. Berbeda dengan takdir kauni atau takdir untuk alam semesta atau ketentuan untuk alam semesta. Tidak punya pilihan. Takdir syar'i memberi peluang dan kebebasan kepada jin dan manusia untuk memilih mau taat ataupun menolak taat. Dengan konsekuensi, dengan tanggung jawab bahwa mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan pilihannya itu. Oleh sebab itulah kemudian sikap manusia, jin dan manusia itu tidak sama. Yang menerima ketentuan syar'i ini, yang menerima sunnatullah syar'i ini atau takdir syar'i ini disebut muslim karena ia tunduk patuh sebagaimana sikap alam semesta terhadap takdir kauni. Alam semesta adalah muslim, senantiasa tunduk patuh pada ketentuan kauni atau ketentuan alam semesta yang dilengkapi padanya. Yang menolak terhadap ketentuan Allah ini, terhadap ketentuan syar'i ini disebut dengan kafir. Karena ia menutupi nikmat yang sebenarnya Allah berikan kepadanya. Ketentuan-ketentuan yang Allah turunkan kepadanya, kepada jin ataupun manusia yang disebut dengan ketentuan syar'i ini adalah nikmat yang diberikan Allah untuknya. Tapi ia menutup diri, ia menolak untuk tunduk patuh dan taat kepada ketentuan Allah untuk jin dan manusia ini. Hal ini disebabkan karena kesombongan dan pembangkangan darinya. Hal ini dicontohkan oleh Fir'aun dan orang-orang kafir semisalnya. Secara akal, secara naluri, dia mengakui kebenaran Islam. Dia mengakui bahwa Islam itu baik. Dia mengakui bahwa ini datangnya dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi
karena kesombongan, tapi karena keangkuhan dan kepentingan dirinya. Ia menutupi nikmat Allah ini. Ia menutupi karunia. Ia kufur karunia. Ia kufur terhadap karunia Allah dan menolak Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, berfirman tentang Fir'aun dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal mereka meyakini kebenaran. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Dengan penolakan kekufuran yang dilakukan oleh Fir'aun, yang merupakan perbuatan menyusahkan diri sendiri. Tinggi pakai tali. Sunnatullah syar'i, kepada ketentuan Allah secara syar'i. Semuanya diberlakukan di alam ini dengan tujuan keselarasan dan keharmonisan hidup. Makhluk menjalani sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar makhluk yang diciptakan oleh Allah ini tidak melewati batas-batas yang mengakibatkan kehancuran dan sebagainya. Sikap yang dilakukan oleh manusia terhadap ketentuan ini harusnya sejalan dengan sikap alam semesta yang senantiasa tunduk patuh kepada ketentuan yang telah diberikan oleh Allah, yakni berserah diri pada sunnatullah. Jadi meskipun manusia merupakan bagian dari alam ini, namun karena dijadikan sebagai pengelola, pemimpin yang diberikan akal dan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap manusia yang tidak selalu sama kepada sunnatullah itu, karena ia adalah makhluk yang paling istimewa. Kadang ia merasa congkak dan sombong, kedudukannya yang lebih tinggi serta potensi kemampuannya yang berbeda menuntut ketentuan perlahan yang tidak sama dengan ketentuan yang diterapkan kepada alam yang diciptakan sebagai fasilitas hidupnya. Dalam kerangka itulah kemudian kita menemukan sunnatullah pada alam semesta dan sunnatullah untuk manusia. Sebentar sekalian, sunnatullah untuk alam semesta, untuk alam ini bersifat mutlak. Ketentuan Allah terhadap alam semesta atau sunnatullah al-kaun atau takdir kauni ini bersifat mutlak, bersifat tetap dan terus menerus. Kenapa mutlak? Karena ia berlaku umum bagi seluruh makhluk dan tidak dapat ditolak. Tetapi karena tidak berubah kecuali tetap tidak berubah kecuali apabila Allah menghendaki. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada mukjizat ataupun karamah, seperti yang terjadi mukjizat yang terjadi kepada Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Maka Allah memerintahkan untuk api untuk dingin. Ketika api menjadi dingin, ini adalah sunnatullah, kehendak Allah, ketentuan Allah untuk api pada saat itu, sehingga api menjadi dingin. Dan ini diturunkan merupakan sesuatu mukjizat yang hendak yang Allah berikan kepada sang api. Begitu juga mukjizat diturunkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian laut terbelah sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa melewati laut tersebut. Dan ini juga sunnatullah, ketentuan Allah untuk air, ketika Allah menghendaki agar air terbelah. Padahal air memiliki sifat, ketika dialirkan dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi ketika Allah untuk menunjukkan kekuasaannya, Allah menghendaki agar air ini terbelah, yang merupakan mukjizat dari Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa melewati laut. Jadi takdir untuk alam semesta ini, takdir kauni ini terus menerus karena tidak berhenti selama ada sebab akibat. Sunnatullah yang demikian itu disebut dengan takdir kauni, di mana Allah menyikapinya dengan tunduk, pasrah dan patuh. Alam semesta tidak akan pernah melanggarnya barang sedikit pun.
Sebagaimana ketika Allah menciptakan matahari, kemudian Allah melengkapinya dengan ketentuannya atau sunnatullahnya, maka matahari akan bersifat demikian dari awal penciptaan sampai akhir nanti. Begitu juga bumi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan ketentuan Allah. Maka bumi ini akan senantiasa tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hewan, tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, semuanya tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pada ketentuan kauni atau takdir kauni ini. Kemudian ketentuan untuk manusia atau sunatullah untuk manusia atau takdir syar'i. Jadi di samping berlaku sunatullah sebagaimana di atas atau sunatullah kauni, sunatullah untuk alam semesta, ada juga sunatullah untuk manusia. Manusia diberikan hidayah. Manusia juga diberi nafsu yang memiliki kemampuan untuk berkehendak. Manusia diberikan nafsu dan akal. Nafsunya, dengan nafsu manusia memiliki kemampuan untuk berkehendak, dan akal yang akan memiliki kemampuan untuk memilih. Beda dengan malaikat. Malaikat hanya diberikan akal, tapi tidak diberikan nafsu, sehingga malaikat senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak diberikan kemampuan berkehendak. Tapi manusia diberikan kemampuan, diberikan nafsu dan akal, yakni dengan nafsunya ini manusia bisa berkehendak, dengan akalnya manusia bisa memilih. Allah berfirman, dan jiwa serta penyempurnaannya, penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Al-Quran, surat Asy-Syam, surat ke-91, ayat 7-10. Jadi, teman-teman sekalian, manusia diberikan potensi untuk motornya mana ya? Untuk menjadi fasik atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan syar'i dimaksudkan untuk memagari nafsu dan kebebasannya agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem di alam semesta. Jadi sunatullah syar'i dimaksudkan oleh Allah untuk memagari nafsu manusia atau kebebasan manusia atau kehendak manusia agar tidak menyebabkan kerusakan. Terhadap ketentuan inilah manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang menerima disebut dengan muslim, yang menolak disebut dengan kafir. Ketaatan atau pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mendapatkan konsekuensi hukum, tanggung jawab hukum, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Quran banyak menyebutkan kisah kaum terdahulu. Contohnya adalah kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, mendurhakai Rasul-Rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang menentang kebenaran. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Al-Quran surat Hud surat ke-11 ayat 59-60. Jadi teman-teman sekalian, untuk menjaga dan melindungi fitrah, ketundukan dan ketaatan pada ketentuan Allah itulah syariat ini diturunkan, Islam diturunkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yakni Islam. Tetaplah atas fitrah Allah yang manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Ada nih dong sih ya. Tapi ongkos kirimnya yang gede. Al-Quran surat Al-Rum 100 lebih dari. surat ke-30 ayat 30. Jadi dalam surat ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala Kita mungkin 50-an, kepada manusia 52. untuk menghadapkan wajah Ongkirnya 30.000. dengan istiqomah, dengan taat, Hah? Saya nggak misi pada kan agama Allah. gratis. Dan tetaplah atas fitrah Allah, karena Islam adalah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, yang menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia tidak mengetahui, tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari, tetapi kebanyakan manusia tidak paham.
Demikian teman-teman sekalian, apa itu Islam dan sunatullah. Sunatullah, Allah membagi sunatullahnya menjadi dua bagian, yakni sunatullah secara kauni dan sunatullah secara syar'i. Sunatullah secara kauni adalah sunnah untuk alam semesta. Sedangkan sunatullah syar'i adalah sunatullah atau ketentuan Allah untuk manusia. Ketentuan Allah untuk alam semesta ini bersifat mutlak dan tidak bisa ditentang oleh makhluk lain. Jika makhluk lain senantiasa tunduk patuh kepada ketentuan kauni ini. Sedangkan ketentuan secara syar'i atau takdir syar'i ini manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Dan manusia terbagi dua, ada yang taat kepada ketentuan Allah ini, ada yang menolak taat kepada ketentuan ini. Yang taat pada ketentuan ini disebut dengan muslim, yang menolak ketentuan ini disebut dengan kafir. Manusia diberikan nafsu dan juga akal. Dengan nafsunya manusia bisa berkehendak, tapi dengan akalnya manusia bisa memilih untuk taat ataupun maksiat. Dan kedua-duanya akan manusia akan ada konsekuensinya, begitu di dunia maupun di akhirat. Manusia yang taat kepada memilih taat kepada Allah, maka konsekuensinya dia akan berbahagia di akhirat. Jadi dimasukkan manusia yang memilih untuk maksiat kepada Allah, maka konsekuensinya dia akan sengsara di akhirat, yakni akan dimasukkan ke dalam neraka.